Ya, bebek itu sebenarnya unggas air, tapi musuhnya juga air. Nah, itu bebek itu sebenarnya unggas air, namanya kan unggas air. Nah, tapi kalau sama air yang mungkin yang model intensif kayak gini, kalau sama air itu juga musuhnya. Jadi pokoknya kandang selalu kering, itu aja intinya. Gimana caranya pengaturannya, monggo, tapi kandang selalu kering diusahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Wibowo dengan nama panggilan Bowo. Alamat saya di Kalangan, Ambar Tawang, Mungkit, Magelang. Saya di sini pekerjaannya sebagai peternak bebek. Yang saya jalani dalam ternak bebek ada 3 komoditas bebek petelur, pembesaran pulet, sama penetasan. Khususnya kita jual ke penetasan. Awal-awal karena saya suka sama bebek itu ya, pertama hobi, suka dulu. Mungkin ini juga warisan dari orang tua, karena orang tua dulu pelihara bebek, tapi cuma ya dikit-dikit kita mengambil pengalaman dari orang tua dulu. Pertama saya itu mulai beternak dari 2003. Pertama kita pembesaran kali ya sekitar 100 per 5 hari. Pembesaran 1 bulan kita jual. Nah, kalau dibilang siap pangon itu kita jual. Lama kelamaan kita kok bibitnya kurang, terus kita penetasan sendiri. Habis penetasan kok penetasan udah jalan, bibit berkurang, terus lama kelamaan berkurang. Maksud itu permintaannya banyak, tapi barang selalu kurang terus sampai sekarang masih berkurang. Alhamdulillah berkat itu kita terus semangat sampai sekarang udah alhamdulillah bisa tercukupi. Tapi belum semuanya tercukupi, itu masih ada sebagian yang belum tercukupi. Pertama habis itu kita habis penetasan tadi, sama penetasan kita kekurangan telur. Habis kekurangan telur kita pelihara telur sendiri, bebek petelur khusus indukan, jadi harus ada perbandingan jantan betinanya. Ya, yang kita pakai jantan betina itu 1:8, dan saya khususnya di bebek Magelangan, bebek kalung Magelangan yang saya pelihara. Itu keunggulannya bebek Magelangan itu dwiguna, jadi dua fungsi. Yang satu jantannya buat pedaging, juga nggak kalah saing dengan bebek lain. Kalau di lokal mungkin unggul nomor 1, tapi juga masih betinanya juga kalau buat bertelur itu juga nggak kalah dengan bebek lain. Tapi pakannya kalau bebek Magelang lebih banyak, tapi kualitas telurnya lebih gede. Kalau yang penetasan sekarang sudah kapasitas berapa, Mas? Saya kapasitas per 4 hari itu bisa menghasilkan 1.500 DUD per 4 hari. Per 4 hari 1.500. Dan indukannya udah mulai, ini yang di sini ada sekitar 800 betina, jantannya sekitar 100. Berarti telur-telur yang ada di sini semuanya adalah fertil. Fertil.
fertil, bukan yang infertil. fertil gitu. Pasarnya di Magelang saja atau sudah nyampe mana ini Mas? Ya kalau pasca pasarnya ya udah ada yang di luar daerah, di Kebumen udah ada, Jogja ya, sampai Boyolali ya, mungkin daerah kedua aja. Kalau luar Jawa belum pernah sebab resikonya banyak. Ini total semuanya ada 900, yang 800 betina, yang 100 jantan. Jadi 1:8. Ini kan kandang nih, ini kandang juga cukup luas Mas ya. Ukurannya berapa dan kenapa kandangnya nggak bau nih? Bersih nggak bau lagi. Ya mungkin ini karena apa ya, kapasitas harus sesuai dengan kapasitas itu tadi. Jadi jumlah bebek juga nggak boleh terlalu banyak. Kalau bisa 1 meter, kalau buat lebih bagus itu 1 meter 2 apa 3 ekor aja. Terus sama yang paling pokok pengaturan di tempat air minum tadi, bebek air minum itu dibikin kayak apa ya, jalan agak jauh lewat tanjak-tanjak kayak itu. Jadi itu cuma ada yang bikin kering. Jadi pokoknya di pengaturan minum, tempat minum selalu ada 24 jam, tapi pengaturannya harus bagus. Pengaturan jalannya minum itu harus Agar kandang tetap kering. gitu ya. Nah, pakan ya apa ya Mas? Ya kayak basah, atau saya pemberiannya basah. Ya kayak apa ya? Ya pakan jadi kita pakai ya kayak bekatul bentuknya bekatul. Pemberian bebek itu pakan itu 2 kali. Itu pemberiannya bisa ya kalau bisa teratur, tapi kalau bisa dibikin selisih itu bisa paling setengah jam, 1 jam itu nggak apa-apa, asal tahu planningnya. Tetap pemberiannya 2 kali kayak gitu. Yang penting sesuai takaran yang di apa ya, yang kebutuhan bebek tercukupi aja. Nah, kalau bebek Magelang kan sekitar 1,8 per ekor, 1,8 on. Tapi kalau bebek Tegal kayak yang lainnya itu bisa 1,5 on, 1,5 on udah cukup per hari. Bebek Magelang harus 1,8. Ini memang kalau bebek Magelang itu walaupun makannya lebih banyak, tapi telurnya yang lebih besar. Lebih gede, Mas, ya? lebih besar juga ya. Nek kalau ya dibanding bebek lain tetap lebih besar, makanya dia asupannya lebih besar. Sama itu keunggulan di bebek Magelang, kalau yang breedingan yang namanya pembibitan itu keunggulannya di jantan. Jantannya lebih laku, paling enggak dudu itu selisih 1.000 per ekor untuk yang jantan. Ya mungkin kalau betina mungkin hampir sama kan, tujuannya ke petelur. Nah keunggulannya Magelang itu dudunya lebih mahal, juga potongannya lebih cepat toh. Kalau bebek lokal itu paling umur 60, nek lokal Magelang 45 udah bisa bobot 13, 14. Ya nek kalau betina itu yang mungkin nggak begitu besar, tapi yang penting apa ya, nggak begitu besar, leher agak kecil tapi posisi panjang. Nah, kalau yang jantan kalau bisa yang gede lehernya loh. Jadi nanti biar turunannya lebih gede, nanti kejantannya lebih di dagingnya lebih cepat kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Yang pokoknya ke pejantannya yang kalau bisa yang cari yang gede, panjang kayak gitu. Nanti kan turunannya lebih bagus, bisa lebih besar. Kalau betinanya sih mungkin ya kayak gitu, cuma yang penting cari produksi yang bagus aja. Nanti di seksing sendiri, dipilih-pilih sendiri. Nanti menurut pengalaman kan tahu, ada yang bebek yang jenis kayak gini itu bagus, kayak gini itu kurang bagus. Nah betina kan harusnya carinya yang bebek lehernya yang kecil, jadi makannya nggak begitu banyak tapi produksi telurnya banyak. Kalau bebek Magelang itu 5,5 udah mulai bertelur,
nanti 6 bulan itu udah mulai paling 50%, nanti 6,5 7 bulan udah mulai full sampai 80 sampai 90%. Kalau masa molting biasanya kita 6 bulan udah paling 20% kita ambil. Pasti ada yang bebek yang mungkin ada yang nggak bagus, itu pasti ada. Meskipun udah dipilih tapi nanti kualitas juga ada. Kadang kan di tengah perjalanan ada masalah, itu kan tetap ada. Mungkin karena cuaca. Biasanya 6 bulan itu udah mulai 20% ya. Kita harus, kalau ya saran saya kalau mau ternak bebek petelur, kalau yang intensif kayak ini minimal harus 70% dari jumlah kapasitas, minimal harus 70%. 70% apa ya? Petelurnya. Kalau di bawah 70% berarti bebek itu ada yang nggak normal, mungkin ada yang bodol, ada yang namanya nek dibilang sini gembong apa nggak bisa bertelur, itu pasti ada. Kalau bisa pokoknya diusahakan 70% minimal. Standarnya adalah 70% produksinya telurnya. Kalau di bawah itu Berarti rugi, berarti ada yang masalah ya? berarti ada bebeknya ada yang masalah. Kalau bebek buat apa ya, buat petelur cuma buat konsumsi itu ya sebenarnya kalau 500 itu paling ya cuma cukup aja buat ngebul pawon aja tuh. Cuma 500 ekor itu paling hasilnya cuma buat apa ya, kebutuhan sehari-hari udah habis. Kita nggak, ya mungkin mau permajaannya aja besok mungkin susah, nah, kayak gitu. Tapi kalau mungkin 1000 itu udah standar. Ya kalau ada pengen lebih ya itu tadi kayak breedingan toh Mas, jadi ada tambahan lain. Kalau cuma pelihara telur tok ya gimana ya, kurang toh Mas, hasilnya kan kurang. Tapi kalau mungkin tadi ditambahi penetasan apalagi sama telur asin, nanti kan ada nilai plusnya. Semua itu kalau belum dipoles pasti belum ada hasilnya. Kalau udah dipoles baru ada hasilnya. Kalau masalah bebek itu mungkin pertama bebek petelur itu pemahaman dulu cara pemberian pakan. Bebek itu udah siap belum? Kalau belum ya jangan dikasih makan yang full, yang enak, jangan. Saya memberi saran kayak gitu, jangan jernih. Bebek itu menurut teori kan bebek makannya sekian. Itu kalau dipraktekkan nggak jadi. Sebab kalau dimakan misalnya 1,5 dikasih 1,5 ya itu paling kegemukan. Apalagi udah molting pertama itu nggak bakalan jadi. Tetap harus porsinya dikurangi. Sesuai pokoknya lihat sesuai umur. Itu saya coba ngasih, apalagi yang kalau ada yang pemula. Kalau pemula itu jangan sekali-kali pelihara bebek molting. Kalau bisa ya bebek yang siap telur yang bayah. Nah itu yang pemula harusnya itu. Kalau mengelola bebek moltingan pasti banyak yang gagal. Itu. Kalau di masalah penetasan biasanya apa ya? Mungkin apa ya, Nek? Kalau penetasan itu masalahnya kebanyakan paling ya cuma apa ya, kapsul itu otomatis itu rusak kayak gitu. Kalau listrik, di listrik mungkin nggak begitu kan Mas. Sekarang kan udah ada genset, ada kan ada macam-macam. Tapi ya itu kalau harus lebih teliti lagi kalau ke penetasan. Kalau buat pembesaran ya jangan, kalau mau sukses ya ngikuti SPO-nya, standar operasionalnya bebek itu kayak mungkin kayak vaksin, pemberian vitamin itu harus sesuai dengan dokter ya, mungkin dokter kan mungkin di wilayah tersendiri ada dokter, ya tanya ke dokter apa yang perlu dikasih vaksin ya, paling pokoknya vaksin itu harus, vitamin itu yang di awal harus. Tapi kalau udah siap, kalau udah bertelur kayak gini mungkin lebih kebal, dengan ini nggak perlu divaksin lagi kayak gini ya. Buat peternak
ya pinter-pinter ngatur sendiri aja. Jadi jangan saling menyalahkan, saling dilihat dengan sisi bagusnya aja. Pertama jangan gengsi, jangan wedi kotor. Katanya anak kecil itu jangan wedi kotor. Udah gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.